Hari itu, langit di atas tampak cerah dengan awan putih yang bergerak pelan. Suhu udara yang hangat membuat perjalanan semakin menyenangkan. Ihsan, seorang pemuda berusia 20 tahun, duduk di kursi depan mobil dengan pandangan penuh harap. Dia bersama keluarganya sedang dalam perjalanan mudik ke desa. Sebagai anak sulung, Ihsan selalu merasa tanggung jawabnya lebih besar saat mudik, apalagi dengan banyaknya saudara yang sudah menunggu di kampung halaman. Mobil yang mereka tumpangi melaju lancar, dan dari jendela, Ihsan bisa melihat pemandangan yang mulai berubah, dari hiruk-pikuk kota menuju hamparan sawah dan pepohonan yang menenangkan. Aduh, sudah lama nggak ke desa. Ya, kata Ihsan sambil menatap keluar jendela, sesekali melirik ke arah ibunya yang duduk di sebelahnya. Ibunya tersenyum lembut. Iya, Ihsan, kamu sudah lama nggak mudik. Kakek dan nenek pasti rindu, jawab ibunya dengan nada yang penuh kehangatan. Ibunya sudah mulai menyiapkan berbagai cerita yang akan dia bagi dengan nenek dan kakek di desa. Ihsan mengangguk dan kembali menatap pemandangan luar yang hijau, seolah merasa rindu dengan suasana desa yang tenang. Rumah neneknya selalu menjadi tempat yang penuh kenangan bagi Ihsan. Setiap tahunnya, meski terasa lelah setelah perjalanan jauh, Ihsan selalu merasa damai begitu tiba di sana. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada berada di rumah nenek, tempat di mana segalanya terasa hangat dan penuh cinta. Sesampainya di rumah nenek, Ihsan disambut oleh suara derap langkah kaki neneknya yang sudah menunggu di depan pintu. Rumah nenek yang sederhana dengan halaman luas tampak begitu ramah, penuh dengan tanaman bunga yang berwarna-warni dan pohon besar yang melindungi rumah dari terik matahari. Neneknya, yang sudah berusia 70 tahun, masih memiliki tubuh yang kencang dan semangat yang tak pernah pudar. Ihsan melihat wajah neneknya yang selalu cerah, dengan senyuman yang tak pernah pudar meski usia sudah banyak menggerogoti. Nenek, kangen banget sama kamu, ujar Ihsan sambil memeluk neneknya dengan hangat. Neneknya tertawa kecil, matanya berkilau penuh kebahagiaan. Ah, kamu ini, sudah besar begini masih saja manja. Tapi nenek senang sekali kamu bisa datang, jawab nenek sambil mengusap rambut Ihsan. Ihsan merasakan kehangatan dari pelukan neneknya, yang selalu mampu memberikan kenyamanan tak terlukiskan. Tidak ada yang bisa menandingi rasa tenang yang ia rasakan di rumah nenek. Setelah pelukan itu, mereka masuk rumah dan duduk di ruang tamu yang dipenuhi barang-barang kenangan masa lalu. Ihsan merasa suasana itu selalu membawanya ke dalam kenangan indah masa kecilnya, ketika ia sering bermain di halaman rumah nenek, berlari-lari dengan saudara-saudaranya. Rumah nenek itu bagaikan rumah kedua bagi Ihsan. Nenek, kamu kok nggak pernah tua sih? Tanya Ihsan sambil memandang nenek yang sedang sibuk menyusun beberapa piring di meja makan. Kamu tetap cantik aja, loh, ujarnya dengan nada menggoda, setengah bercanda. Neneknya hanya tersenyum simpul, tidak keberatan dengan komentar Ihsan. Ah, jangan hanya lihat luarnya saja, Ihsan. Yang penting hati kita tetap muda. Semua itu karena pikiran yang selalu positif. Itu yang membuat nenek selalu semangat, jawab neneknya dengan suara lembut. Ihsan mengangguk, merasa kagum dengan semangat hidup neneknya yang tak tergoyahkan oleh usia. Hari-hari pertama di rumah nenek dilalui Ihsan dengan kebiasaan-kebiasaan yang selalu ada setiap kali ia mudik. Setiap pagi, Ihsan bersama keluarga sarapan bersama di ruang makan besar yang terletak di sisi kiri rumah nenek. Setelah itu, mereka berkumpul di halaman rumah, menikmati udara pagi yang segar sambil berbincang ringan. Nenek seringkali bercerita tentang kehidupannya dulu, tentang masa muda dan bagaimana ia berjuang membesarkan keluarga dengan penuh cinta. Ihsan yang mendengarkan cerita itu merasa seolah kembali ke masa lalu, seolah ia sedang menjadi bagian dari kenangan nenek yang tak akan pernah hilang. Pada suatu sore, Ihsan duduk di teras rumah nenek bersama neneknya, menikmati secangkir teh hangat. Nenek, dulu pacaran gimana sih? Banyak nggak pemuda yang tertarik sama nenek? Tanya Ihsan dengan ekspresi bercanda, sedikit penasaran. Neneknya hanya terkekeh mendengar pertanyaan itu. Dulu sih banyak. Ya. Tapi nenek nggak sembarangan memilih. Harus ada kualitasnya. Cinta itu bukan soal tampang saja, Ihsan. Tapi soal hati dan saling pengertian.
jawab nenek dengan tenang, sembari menikmati teh yang sudah hampir habis. Ihsan tersenyum lebar. Wah, jadi nenek dulu pasti punya banyak peminat ya? Pasti seru dong, katanya. Nenek hanya tertawa. Bisa dibilang begitu. Tapi nenek memilih yang terbaik. Bukan hanya sekedar tampang atau kedudukan. Yang penting hati, jawab nenek dengan kebijaksanaan yang nampaknya diwariskan dari waktu yang panjang. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu bersama keluarga, mereka memutuskan untuk jalan-jalan ke sekitar desa. Ihsan yang merasa agak lelah memutuskan untuk tidak ikut. Aku akan tetap di rumah, nenek. Aku lebih suka kalau hanya berdua dengan nenek di rumah saja. Toh, nggak ada yang lebih menyenangkan daripada ngobrol bareng nenek, kata Ihsan dengan senyum lebar, sedikit berlebihan. Nenek menatap Ihsan dengan tatapan lembut, lalu berkata, baiklah, kalau begitu. Nenek senang kalau kamu memilih menemani nenek di sini. Ada banyak cerita yang ingin nenek bagi. Keluarganya pun berangkat dengan gembira, meninggalkan Ihsan dan nenek di rumah. Suasana di rumah menjadi lebih sepi, namun kedamaian terasa begitu kuat. Nenek mengajak Ihsan duduk di kursi teras yang menghadap ke kebun belakang rumah. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan, Ihsan? Tanya nenek, seolah membaca perasaan Ihsan yang mulai berubah. Ihsan yang sedikit terkejut menatap nenek dengan ekspresi bingung. Apa maksudnya, Nek? Tanya Ihsan, masih mencoba memahami. Maksud nenek tentang perasaan itu seperti apa? Nenek dulu sering merasakan hal yang sama, Ihsan. Cinta itu datang tanpa kita tahu kapan atau bagaimana. Tapi cinta yang sejati itu bukan hanya soal perasaan, melainkan juga tentang pengorbanan dan saling menjaga, jawab nenek dengan penuh ketulusan. Ihsan terdiam, merenung sejenak. Kata-kata nenek begitu dalam, seakan meresap ke dalam hatinya. Cinta itu datang dari hati, bukan sekadar rasa suka atau jatuh hati pada fisik. Itu yang nenek pelajari seiring waktu. Mungkin kamu akan mengerti suatu saat nanti, lanjut nenek, matanya menatap jauh ke depan, seolah mengingat kembali kenangan indah masa mudanya. Ihsan merasa kata-kata nenek itu begitu berat. Namun ada kedamaian yang datang bersamaan dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ihsan hanya mengangguk pelan, mencoba memahami apa yang nenek maksud. Namun, dalam hati, perasaan aneh mulai tumbuh. Rasanya seperti ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, dan itu berkaitan dengan hubungan yang ia punya dengan neneknya. Mungkin ini bukan cinta seperti yang ia bayangkan, tapi sesuatu yang lebih rumit dan sulit untuk dipahami. Perasaan itu datang begitu saja, namun Ihsan memilih untuk memikirkannya nanti. Seiring berjalannya hari, Ihsan semakin menikmati suasana di rumah neneknya. Meskipun ia tidak ikut jalan-jalan bersama keluarganya, ia merasa tidak ada tempat yang lebih nyaman daripada berada di rumah nenek, duduk bersama di teras, atau sekadar menikmati secangkir teh sambil mendengarkan cerita-cerita masa lalu dari nenek. Dalam kebersamaan itu, Ihsan merasa seolah hidupnya kembali dilengkapi dengan kedamaian yang tidak dapat ia temui di kota besar. Hari demi hari berlalu begitu cepat, dan mereka mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Pada suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Ihsan duduk di samping neneknya, menikmati angin yang berhembus sejuk. Nenek sudah menyiapkan teh herbal kesukaan mereka berdua, dan aroma teh yang harum menyatu dengan udara segar. Ihsan, yang seringkali penasaran dengan masa muda neneknya, tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Nenek, dulu waktu muda, pasti banyak banget pemuda yang suka sama nenek, ya? Ihsan bertanya dengan nada sedikit menggoda, sambil tersenyum lebar. Neneknya hanya mengerutkan kening, seolah berpikir sejenak sebelum menjawab. Wah, kamu ini pasti penasaran banget, ya? Dulu sih ada banyak yang tertarik. Tapi itu bukan alasan utama buat nenek memilih pasangan hidup. Cinta itu tentang hati, Ihsan, bukan hanya tentang penampilan atau popularitas, jawab nenek dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Ihsan tersenyum mendengar jawaban neneknya. Jadi nenek nggak jatuh cinta pada pandangan pertama? Pasti nggak seperti dalam film, kan?
Ihsan menambahkan sambil tertawa, mencoba membuat suasana lebih ringan. Nenek tertawa kecil, menyandarkan dirinya pada kursi. Tentu tidak. Cinta itu lebih kompleks dari itu. Kalau kamu jatuh cinta pada pandangan pertama, itu cuma ketertarikan. Cinta sejati itu membutuhkan waktu dan pengertian. Jadi jangan buru-buru ya, Ihsan. Nikmati dulu prosesnya. Ihsan terdiam sejenak. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, kata-kata neneknya memberi kesan yang mendalam. Ia mulai berpikir bahwa mungkin apa yang disebut dengan cinta sejati itu tidak semudah yang ia bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa hari yang dihabiskan dengan bercakap-cakap ringan, Ihsan merasa semakin dekat dengan neneknya. Setiap kali mereka berbicara, nenek selalu memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan, sesuatu yang tidak pernah Ihsan temui di tempat lain. Meski Ihsan jarang berbicara soal hubungan pribadi dengan orang lain, entah kenapa, ia merasa nyaman bercerita tentang hal-hal kecil dengan neneknya. Mereka sering berbincang tentang hal-hal sederhana, seperti makanan favorit, kenangan masa kecil, dan bahkan tentang pacarannya yang tak pernah lama bertahan. Pada satu sore yang agak mendung, ketika langit mulai menunjukkan tanda-tanda akan hujan, Ihsan duduk di kursi taman bersama nenek. "Nenek, pacaran itu penting gak sih?" tanya Ihsan dengan nada serius. Nenek menatap Ihsan, seolah ingin mencari tahu apa yang membuat Ihsan merasa ragu tentang pertanyaan itu. Pacaran itu hanya salah satu cara untuk belajar tentang diri sendiri dan orang lain. Kalau kamu bisa menemukan seseorang yang bisa kamu percayai dan saling mendukung, itu baru disebut cinta yang tulus, jawab nenek dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Tapi ingat, Ihsan, pacaran bukan berarti kamu harus merasa tertekan atau terikat. Itu harus bebas, penuh rasa saling menghargai. Ihsan memikirkan kata-kata neneknya itu. Jadi, nggak perlu buru-buru ya, Nek? Tanya Ihsan, mencoba memahami lebih dalam. Betul sekali. Cinta itu datang dengan cara yang alami. Jangan terburu-buru mengejar apa yang belum waktunya. Semua itu butuh proses, jawab nenek sambil tersenyum lembut. Matanya menyeratkan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidup yang panjang. Ihsan merasa ada sesuatu yang mendalam dalam perkataan neneknya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin hubungan yang selama ini ia pikir hanya soal perasaan yang datang dan pergi ternyata jauh lebih dalam dari itu. Perasaan itu harus dilalui dengan penuh pemahaman dan penghargaan. Hari-hari semakin berlalu dan kehangatan keluarga terasa semakin kuat. Walaupun Ihsan tidak ikut jalan-jalan bersama yang lainnya, ia merasa tidak ada yang lebih baik daripada berada di rumah nenek. Namun, suatu pagi, keluarga Ihsan memutuskan untuk pergi berkeliling desa, mengunjungi beberapa tempat yang sering mereka datangi saat masih kecil. Ihsan yang merasa malas memilih untuk tinggal di rumah, lebih memilih menikmati ketenangan bersama nenek daripada berkeliling. "Kamu nggak ikut jalan-jalan, Ihsan?" tanya ibu Ihsan saat sedang mempersiapkan barang-barang untuk pergi. "Enggak, Bu. Aku di rumah saja, menemani nenek," jawab Ihsan dengan senyum. "Nenek kan nggak suka sendirian." Nenek yang mendengar percakapan itu tertawa kecil. "Ya sudah, kamu tetap di rumah saja. Nenek senang kalau kamu ada di sini," kata nenek sambil memandang Ihsan dengan tatapan hangat. Ihsan merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama neneknya, jauh dari keramaian. Setelah keluarganya pergi, Ihsan dan nenek duduk bersama di teras. Suasana desa yang tenang semakin mendalam. Tiba-tiba, nenek mulai bertanya dengan nada yang serius namun penuh keingintahuan. "Ihsan, apa kamu pernah merasa seperti ada seseorang yang sangat penting dalam hidupmu, tapi kamu nggak tahu kenapa?" Ihsan merasa heran dengan pertanyaan itu. "Maksud nenek bagaimana sih?" tanya Ihsan, tidak begitu mengerti. Nenek pernah merasa seperti itu. Terkadang, ada orang yang datang begitu saja, dan perasaan itu datang begitu dalam tanpa kita bisa menjelaskannya, jawab nenek sambil menatap ke kejauhan. Matanya memancarkan kehangatan dan kedalaman yang sulit dijelaskan. Ihsan terdiam. Ada perasaan aneh yang muncul dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata.
Ia merasa ada hubungan yang lebih kuat dengan neneknya dari yang ia kira sebelumnya. Ketika Ihsan semakin mendalami obrolan mereka, perasaan yang aneh itu semakin jelas. Benar-benar perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa sangat dekat dengan neneknya, lebih dari sekedar keluarga. Semua perkataan nenek yang penuh kebijaksanaan, senyum yang tidak pernah pudar, dan cara nenek menyampaikan segalanya membuat Ihsan merasa seolah-olah ia menemukan tempat yang benar-benar mengerti dirinya. Sesuatu yang membuatnya semakin terikat, lebih dari sekadar hubungan darah. Nenek, kenapa ya? Aku merasa lebih nyaman berada di dekat nenek dibandingkan dengan orang lain. Tanya Ihsan dengan suara rendah, mencoba mengungkapkan perasaan yang baru mulai ia sadari. Nenek tersenyum lembut dan menatap Ihsan dengan penuh kasih. Karena kita saling memahami, Ihsan. Keluarga itu lebih dari sekadar ikatan darah. Terkadang, ada rasa saling percaya dan kenyamanan yang datang dari kedekatan yang alami. Jangan khawatirkan apa yang kamu rasakan sekarang. Itu hanya bagian dari perjalanan hidup, jawab nenek, yang matanya masih bersinar penuh kehangatan. Ihsan mendengarkan dengan seksama, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari bibir neneknya. Perasaan yang awalnya hanya sekedar rasa ingin tahu kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Namun ia merasa aneh untuk mengakui perasaan tersebut. Sore itu, setelah mereka berdua duduk lama di teras rumah yang sepi, Ihsan mulai merasa lebih tenang. Perasaan aneh yang mulai ia rasakan semakin jelas. Dan meskipun sulit untuk dipahami, ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda antara dirinya dan neneknya. Namun, Ihsan memilih untuk tidak terburu-buru mengartikannya. Nenek, aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi ada perasaan yang nggak bisa aku jelaskan, kata Ihsan, sambil menatap nenek yang duduk di sampingnya. Nenek hanya tersenyum bijak, mengusap lembut punggung tangan Ihsan. Tidak apa-apa, Ihsan. Kamu akan mengerti nanti. Yang penting, nikmati proses hidup ini. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalananmu, jawab nenek dengan suara yang menenangkan. Ihsan merasa sedikit lebih lega. Meskipun perasaan itu masih membingungkan, ada ketenangan yang ia rasakan saat berada bersama nenek. Perasaan ini, meskipun tak biasa, mengajarkan Ihsan untuk lebih menghargai hubungan antar manusia, lebih memahami apa itu cinta, dan bagaimana rasanya merasa terhubung dengan seseorang dalam cara yang lebih dalam. Setelah beberapa saat terdiam, Ihsan merasa semakin bingung dengan perasaan yang baru saja ia alami. Perasaan itu datang begitu mendalam, namun tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Senyuman nenek yang selalu ada di setiap sudut rumah itu, cara nenek mengajarkan tentang cinta dan kehidupan, semuanya seolah membuat Ihsan merasa lebih terikat dengan neneknya. Meskipun begitu, Ihsan mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia tidak bisa membiarkan perasaan yang tak biasa ini menguasainya, terutama karena ia tidak tahu apakah ini hanya perasaan sementara atau sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, setelah makan malam yang hangat bersama keluarga, Ihsan kembali duduk di teras bersama nenek. Suasana desa yang tenang, dengan suara jangkrik yang terdengar di kejauhan, membuat Ihsan merasa lebih santai. Nenek menyarankan mereka untuk berjalan-jalan sebentar, menghirup udara malam yang segar. Mau jalan-jalan sebentar, Ihsan? Rasanya enak sekali kalau keluar malam begini. Udara desa itu beda dengan kota, kata nenek dengan nada yang hangat dan mengundang. Ihsan mengangguk setuju. Iya, Nek. Aku senang sekali bisa di sini. Rasanya seperti kembali ke masa kecil, ketika aku merasa segala sesuatunya lebih sederhana dan damai, jawab Ihsan sambil tersenyum kecil. Mereka berdua berjalan pelan, menikmati malam yang tenang. Ihsan merasa kebersamaan ini semakin mengikat dirinya dengan neneknya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara nenek memandang kehidupan. Itu bukan hanya kebijaksanaan yang muncul karena usia, tetapi juga kedalaman jiwa yang bisa Ihsan rasakan dengan jelas. Ketika mereka berhenti sejenak di bawah pohon besar yang ada di dekat rumah nenek, Ihsan menatap neneknya dengan tatapan yang berbeda. Ada hal yang ingin ia tanyakan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Perasaan yang masih menggelayuti hatinya terus-menerus mengganggu pikirannya. Ia merasa seperti sedang mencari sesuatu yang hilang, namun tidak tahu apa itu. Dalam keheningan malam,
Akhirnya Ihsan memberanikan diri untuk berbicara. Nenek, kadang aku merasa perasaan ini berbeda. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, tapi aku merasa ada ikatan yang lebih kuat dari sekedar hubungan keluarga, ujar Ihsan dengan suara yang agak gemetar. Kata-katanya yang terbata-bata itu menunjukkan betapa besar kebingungannya. Nenek memandang Ihsan dengan tatapan penuh pengertian. Ihsan, ada saat-saat dalam hidup kita di mana perasaan itu muncul, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyebutkannya. Kadang perasaan itu bisa datang begitu saja, tanpa kita bisa mengontrolnya. Jawab nenek, suaranya lembut, penuh kasih sayang. Ihsan menundukkan kepala, berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulut neneknya. Tentu saja, nenek tidak akan pernah berbohong padanya, tetapi ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh di dalam hati Ihsan. Apakah ini cinta? Apakah perasaan yang ia rasakan adalah sebuah bentuk cinta yang lebih kompleks dari sekadar kasih sayang keluarga? Nenek merasakan kebingungannya. Cinta itu bukan hanya tentang hubungan romantis. Ihsan, kadang kita bisa merasa sangat dekat dengan seseorang, dan itu bisa membuat perasaan kita tumbuh. Tapi jangan terburu-buru menyebutnya cinta, karena cinta datang dengan waktu, dengan kesabaran. Ihsan mengangguk pelan. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami, ia merasa sedikit lebih tenang. Kata-kata nenek mengingatkannya bahwa perasaan itu harus dibiarkan berkembang secara alami, tanpa tekanan atau desakan. Beberapa malam setelah percakapan mereka, Ihsan merasa bahwa ia semakin bingung dengan apa yang ia rasakan. Ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan berbagai hal, seperti melihat-lihat pemandangan di sekitar desa atau berbicara dengan keluarga. Namun, ketika malam tiba dan ia kembali duduk bersama neneknya, perasaan itu kembali muncul. Ada sesuatu dalam cara neneknya berbicara, dalam setiap senyuman dan nasihat yang diberikan, yang membuat Ihsan merasa begitu dekat dan terhubung. Suatu sore, mereka kembali duduk di kursi teras, menikmati teh bersama. Ihsan membuka pembicaraan dengan pertanyaan lain yang mengganggunya. Nenek, kalau ada seseorang yang kita sayangi, tapi kita nggak tahu apakah itu cinta atau tidak, apa yang harus kita lakukan? Nenek menatap Ihsan sejenak, lalu menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Cinta itu adalah perasaan yang tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu merasa nyaman dengan seseorang, merasa ingin melindunginya, ingin berbagi hidup dengannya, itu adalah tanda-tanda cinta yang sejati. Tapi ingat, Ihsan, cinta bukan hanya tentang perasaan pribadi. Itu tentang saling memahami, saling mendukung, dan yang paling penting, saling memberi ruang untuk berkembang. Ihsan terdiam, berpikir keras. Apa yang Ihsan katakan neneknya begitu dalam. Ia merasa bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan semata, tetapi tentang pengertian dan kesediaan untuk tumbuh bersama. Ia merasa sedikit lega karena mendapat perspektif yang berbeda tentang cinta. Jadi, cinta itu bukan hanya tentang mengungkapkan perasaan, tapi juga tentang memberi kebebasan. Tanya Ihsan, mencoba untuk mencerna lebih jauh. Betul. Cinta yang sehat adalah cinta yang memberi kebebasan, bukan yang membatasi. Itu yang membuat hubungan menjadi kuat dan bertahan lama. Jawab nenek dengan senyum penuh pengertian. Hari-hari berikutnya Ihsan merasa semakin tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang apa itu cinta. Ia merasa bahwa apa yang ia rasakan terhadap neneknya bukanlah cinta dalam arti yang romantis, tetapi semacam ikatan yang lebih dalam. Cinta yang muncul bukan karena penampilan atau kesamaan perasaan, tetapi karena kedekatan emosional dan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa bahwa hubungannya dengan neneknya adalah bentuk cinta yang lebih alami, yang tumbuh begitu saja tanpa paksaan. Pada suatu sore, Ihsan memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan nenek tentang perasaan yang masih mengganjal. Nenek, aku merasa bingung dengan perasaan ini. Aku tahu ini bukan cinta seperti yang sering kita dengar, tapi aku merasa semakin dekat dengan nenek. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya, kata Ihsan dengan suara yang lebih mantap. Nenek tersenyum penuh kasih dan meraih tangan Ihsan. Cinta itu bisa datang dalam banyak bentuk, Ihsan.
Terkadang kita merasa begitu dekat dengan seseorang sampai perasaan itu menjadi sangat kuat, tetapi itu bukan berarti harus dijaisan sebagai cinta romantis. Apa yang kamu rasakan itu adalah bentuk kasih sayang yang mendalam. Itu adalah hubungan yang sangat istimewa, yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Ihsan merasa sedikit lebih lega setelah mendengar kata-kata neneknya. Terkadang, ia merasa bingung tentang perasaan yang ia rasakan. Namun semakin ia berbicara dengan nenek, semakin ia mengerti bahwa cinta bisa hadir dalam banyak bentuk. Ia tak perlu menganggap perasaan itu sebagai sesuatu yang harus dipaksakan menjadi romantis, tetapi ia bisa menerimanya sebagaimana adanya. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam, Ihsan duduk di ruang tamu dengan nenek, merenung bersama sambil menikmati keheningan malam. Hati Ihsan terasa ringan setelah berbicara dengan nenek tentang apa yang ia rasakan. Perasaan aneh yang sempat membingungkannya kini terasa lebih jelas. Ia merasa bahwa hubungan antara dirinya dan nenek bukan hanya sekadar ikatan darah, tetapi juga sebuah hubungan yang penuh dengan cinta dan pengertian. Nenek, aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku merasa lebih tenang setelah berbicara dengan nenek. Perasaan ini mungkin masih bingung, tapi aku tahu ini adalah sesuatu yang spesial, ujar Ihsan dengan penuh keyakinan. Nenek mengusap lembut punggung tangan Ihsan, lalu berkata dengan suara yang penuh kasih sayang. Ihsan, kadang kita harus melewati kebingungannya dulu sebelum kita benar-benar memahami apa yang kita rasakan. Yang penting adalah kamu memahami bahwa cinta itu bukan hanya tentang perasaan yang instan, tetapi tentang pengertian, kesabaran, dan saling mendukung. Ihsan tersenyum, merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh perasaan yang sulit dijelaskan, karena ia tahu bahwa apa yang ia rasakan adalah bentuk kasih sayang yang tulus, dan itu sudah cukup baginya.